Jumpa lagi di channel YouTube-nya Saud Sinaga. Selalu jaga kesehatan ya, stay healthy. Karena situasi kita juga masih dalam situasi pandemi begitu. Video kali ini akan coba bahas soal petani sawit. Kita tahu bersama industri sawit di Indonesia merupakan salah satu industri pertanian terbesar juga gitu. Dan juga menjadi salah satu pendapatan terbesar gitu ya, di luar tambang gitu ya, dari perkebunan. Nah, kita tahu bersama beberapa sejarah panjang perkebunan kelapa sawit di Indonesia juga ya kadang naik, kadang turun gitu ya, tergantung beberapa isu. Nah, sebenarnya ada persoalan dari A sampai Z gitu ya, yang dialami oleh petani sawit. Beberapa diantaranya berkaitan dengan harga jual TBS atau tandan buah segar. TBS itu tandan buah segar gitu ya. Nah, penjualan hasil panennya itu menjadi persoalan. Yang kedua, bicara tentang kapasitas atau kemampuan petani sawit kita gitu ya, di Indonesia gitu. Walaupun memang sampai dengan hari ini sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas petani ini. Yang ketiga, ini berkaitan dengan produktivitas kebun atau dengan maksud lainnya hasil panennya gitu, produktivitas kebunnya. Kalau panen itu bisa meningkat atau seperti apa? Ini bicara produktivitas. Berikutnya berkaitan dengan perawatan, pemupukan dan pemanenan. Nah, ini terkait dengan budidaya ya, budidaya. Jadi dimulai dari perawatan atau mulai tanam, perawatan, baik itu tanaman yang belum menghasilkan maupun tanaman yang sudah menghasilkan, hingga pada pemanenan dan pemupukan gitu ya. Nah, berikutnya itu ada persoalan di akses pasar. Nah, biasanya harga TBS tergantung dengan seberapa besar, seberapa dekat akses pasar petani sawit dengan pabrik atau pabrik sawit, kelapa sawit gitu ya. Seberapa dekat. Kalau jauh, maka berkemungkinan harga TBS-nya akan semakin kecil. Tapi kalau dekat dan memang ada kerjasama, itu akan lebih baik. Berikutnya berkaitan dengan akses sarana dan prasarana. Nah, ini juga penting dan menjadi satu persoalan di tingkatan petani sawit. Nah, terakhir mungkin ada banyak lagi, tapi yang penting untuk didorong hari ini adalah tentang bagaimana kemudian petani kelapa sawit itu punya kelembagaan atau organisasi petani. Kelembagaan ini bisa banyak gitu ya. Nah, persoalan-persoalan di petani sawit ini terkait juga minimnya kemudian petani kelapa sawit ini berorganisasi atau masuk dalam kelembagaan petani gitu ya. Yang sering menjadi persoalan tentunya adalah harga. Nah, seperti yang disampaikan di awal tadi, harga jual atau panen petani sawit yang selalu rendah. TBS, hasil kebun petani sawit, selalu anjlok dalam artian di bawah rata-rata gitu ya. Hal ini tentu berkaitan dengan akses pasar. Petani melalui karena banyak juga petani yang tidak bisa menjual langsung ke pabrik gitu loh. Lebih banyak menjual ke perantara gitu. Kalau bahasa ininya tengkulak gitu ya. Tengkulak atau penampung buah ini lebih dekat sebenarnya dengan petani. Nah, itu yang membuat terkadang juga harga untuk TBS petani itu lebih kecil. Penjualan hasil panen kebun kelapa sawit petani jarang sekali bisa langsung gitu ya, ke pabrik. Kalaupun bisa, biasanya petani yang punya lahan lebih dari 20 hektaran gitu ya. Atau misalkan petani yang punya luas kebunnya 10 hektar sampai dengan 25 hektar misalkan. Nah, itu mungkin bisa mengakses langsung ke pabrik karena produksi kebunnya akan sesuai dengan kebutuhan persyaratan penjualan misalkan langsung ke pabrik. Biasanya begitu. Kalau hanya misalkan cuma 100 kilo, pabrik biasanya tidak mau menerima. Tapi kalau diakumulasikan misalkan kalau 10 hektar lahannya atau lebih gitu sampai 25 hektar, bisa jadi itu bisa langsung ke pabrik kan gitu. Selain itu, persyaratan penjualan ke pabrik secara langsung sebenarnya bisa dilakukan petani gitu ya.
tapi kemudian tidak secara individu gitu. Namun harus salah satu persyaratannya mungkin itu tadi berkelompok atau berorganisasi, dan juga tentu banyak juga persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi gitu lah, dan dalam hal ini mungkin akan cukup berat kalau tidak dibiasakan, namun juga akan rumit kalau tidak dikomunikasikan gitu. Hal ini tentunya berkaitan dengan lemahnya posisi tawar petani kelapa sawit ketika berhadapan dengan perusahaan atau pabrik kelapa sawit. Nah, ini diperparah juga dengan absennya peran pemerintah dalam hal memfasilitasi petani kelapa sawit untuk mendapatkan akses pasar gitu ya, penjualan hasil panennya kepada perusahaan atau pabrik secara langsung. Ini yang tidak pernah terwujud gitu. Kita sadari bersama, petani kelapa sawit selalu keluhan utamanya itu bagaimana harga gitu, kenapa kecil gitu. Nah, sebenarnya peluang untuk menggerakkan petani ini ada, tetapi ya itu tadi, daya tawar ketika petani sawit harus face to face gitu ya, harus berhadapan dengan perusahaan maupun pabrik, itu kekuatan tawarnya tidak lebih kuat gitu, posisinya tidak lebih kuat. Nah, diperparah lagi kemudian absennya pemerintah untuk dalam hal membantu petani untuk punya daya tawar yang lebih baik atau minimal setara dengan perusahaan gitu. Nah, padahal kita tahu bersama ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan petani yang mengatur hak dari petani, diantaranya pertama, adanya perlindungan dan pemberdayaan bagi petani dalam menghadapi permasalahan ataupun kesulitan. Yang kedua, memperoleh sarana prasarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, hingga perlindungan pada praktek ekonomi biaya tinggi serta perubahan iklim. Ketiga, jaminan peningkatan kemampuan dan kapasitas dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, dan berkelanjutan baik secara individu maupun secara kelompok. Keempat, jaminan pengembangan biaya pertanian yang melayani usaha pertanian. Nah, Undang-Undang Perlintan ini nomor 19 tahun 2013 tentu menjamin petani agar bisa kuat dalam posisi tawar gitu. Nah, dalam hal ini kemudian peran negara harus lebih besar, harus lebih maksimal gitu. Karena ada perlindungan terhadap misalkan kalau gagal panen gitu ya. Mungkin situasi awal-awal pandemi dulu misalkan harga itu anjlok dan berpengaruh bagi petani, harusnya pemerintah hadir di sana. Atau mungkin tanpa pandemi misalkan dulu kita tahu harga sawit sempat anjlok di daerah-daerah, sempat anjlok di Sumatera gitu ya, sempat anjlok di petani gitu ya, sampai 300, 500, 600 rupiah per kilo. Nah, itu harusnya pemerintah hadir di poin itu. Berikutnya juga ada jaminan peningkatan kapasitas atau kemampuan petani gitu. Nah, Perlintan ini menjamin itu gitu. Undang-undang ini menjamin itu. Harusnya pemerintah bisa hadir. Nah, sedangkan dalam Undang-Undang 39 tahun 2014 tentang perkebunan, beberapa hak petani kelapa sawit dalam hal ini ditegaskan mendapatkan dampingan dan fasilitas dari negara. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 juga menjamin bagaimana petani itu mendapatkan dampingan dan fasilitas baik itu dari pemerintah gitu lah, terutama tentunya. Nah, di antaranya beberapa hal yang undang-undang garansi untuk petani antara lain. Pertama, adanya fasilitasi pemerintah untuk penguatan kelembagaan petani sawit. Yang kedua, jaminan kemitraan petani sawit dengan perusahaan. Ketiga, fasilitas pemerintah dalam melakukan kerjasama dengan pelaku usaha perkebunan. Nah, tiga hal ini kemudian dijamin oleh Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 tahun 2014. Tentu poin pertamanya bagaimana kemudian pemerintah melakukan penguatan baik terhadap individu petani maupun secara kelembagaan. Nah, ini diwajibkan gitu. Tentu kita harapkan beberapa strategi yang butuh dilakukan oleh petani sawit gitu ya. Jadi selain juga mengharapkan pemerintah hadir gitu ya, turun tangan, petani sawit juga diminta untuk menyiapkan dirinya gitu ya, menyiapkan dirinya dalam beberapa strategi yang dibutuhkan untuk dilakukan oleh petani sawit dalam melakukan pembangunan kerjasama dalam hal penjualan atau pemasaran
TBS terhadap perusahaan atau pabrik.